Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhada dengan NIM 20031500089. Kelas PJKRB, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Dengan mata kuliah Pendidikan Kebugaran Jasmani. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yaitu hakikat daya tahan. Ada beberapa ahli memberikan pendapat. Menurut Sukardianto, daya tahan atau endurance ialah kemampuan organ tubuh olahragawan untuk menghindar dari kelelahan selama berlangsungnya aktivitas olahraga atau kerja dalam jangka waktu yang cukup lama. Menurut Hussein Argasmita 2007, daya tahan adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas olahraga dalam jangka waktu yang lama tanpa adanya rasa kelelahan. Menurut Thohir Cholik atau Ali Maksum, daya tahan akan lebih baik jika memiliki kebugaran jasmani yang menyebabkan tubuh mampu melakukan aktivitas dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan, yang berarti tubuh memiliki tenaga cadangan untuk melakukan aktivitas yang bersifat cepat. 1. Daya tahan anaerobik. Daya tahan anaerobik adalah melakukan gerakan maksimal sampai waktu tertentu sehingga paru-paru tidak dapat memasukkan oksigen ke otot tubuh manusia yang dibutuhkan. Sistem energi anaerobik alaktif adalah kemampuan tubuh di mana mekanisme penyediaan energi untuk mewujudkan gerak eksplosif yang tidak tergantung pada kebutuhan O2 dan gerakannya hanya dapat berlangsung beberapa detik saja, dan hasil pembakaran energinya tidak menghasilkan asam laknat. B. Indeks kelelahan. Kelelahan otot. Biasanya terjadi penurunan suatu kinerja otot dalam tubuh yang melalui sebuah aktivitas fisik pada waktu tertentu. Kelelahan umum, di mana seseorang mengalami penurunan gairah atau semangat, lesu dalam mengalami aktivitas, dan kurangnya konsentrasi dalam melakukan kegiatan. Ada berbagai cara untuk mengetahui indeks kelelahan. Saat ini yang paling sering digunakan ialah Running Based Anaerobic Spring Test atau RATS. RATS adalah suatu bentuk teks yang dapat melihat indeks kelelahan manusia yang disimpulkan dalam dua kategori utama yang dimunculkan, yaitu average dan fatigue index atau indeks kelelahan. C. Hakikat metode. Metode latihan pada dasarnya merupakan cara yang digunakan pelatih dalam pelaksanaan latihan agar latihan dapat berjalan dengan baik dan tujuan latihan dapat tercapai. Metode latihan berfungsi untuk alat meningkatkan fungsi fisikologi dan keterampilan gerak agar memiliki keterampilan yang lebih baik pada suatu penampilan khusus. D. Hakikat latihan. Latihan adalah proses yang menuju pada peningkatan kemampuan yang berisikan teori praktek yang dilakukan secara sistematik, teratur, terukur, dan secara berulang-ulang. Dapat melibatkan aspek fisik, fisiologi, mental, teknik, dan taktik yang disusun dan dilakukan dengan perencanaan latihan, serta kontrol terhadap proses latihan. Adapun prinsip-prinsip latihan sebagai berikut: kombinasi latihan dan pola hidup. Pilih latihan yang efektif dan aman. Pembebanan harus overload, beban lebih, dan progres. Prinsip berkebalikan. Prinsip latihan jangka panjang. Komponen latihan. Adapun komponen-komponennya yaitu intensitas latihan, volume latihan, densitas latihan, kompleksitas latihan. Menurut Bompah 2009, tujuan umum dalam latihan yaitu untuk mengenal gerakan dalam olahraga yang telah dipilih sehingga dapat meningkatkan performa lebih lanjut.
mempertahankan kesehatan yang telah dimiliki dan mengatasi kemungkinan terjadinya cedera, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan teknik, taktik, dan mental. Tujuan latihan yang dikemukakan oleh Bompa di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan latihan bersifat menyeluruh pada atlet. Artinya bahwa latihan menjangkau semua kebutuhan atlet. Hakikat metode latihan menyerang dan bertahan. Metode latihan menyerang merupakan faktor penting dalam mempengaruhi hasil dalam sebuah pertandingan atau permainan dalam olahraga sepak bola. Ada 3 jenis strategi menurut Irianto, yaitu strategi jangka panjang, strategi cepat, strategi objektif, dan subjektif. Spread out, depth, mobility, penetration. Hakikat permainan sepak bola. Danur Windo, DKK, menjelaskan dalam referensi bahasa sepak bola serta struktur sepak bola yang objektif. Permainan sepak bola tidak lain adalah soal penyerang, bertahan, dan transisi, tidak ada yang lain. Sedangkan Lux Baker mengemukakan bahwa pertandingan sepak bola dimainkan oleh 2 tim yang masing-masing beranggotakan 11 orang. Sistem energi. Adapun letak perbedaan di antara kedua sistem energi tersebut adalah pada ada dan tidaknya bantuan oksigen selama proses penemuan kebutuhan energi berlangsung. Anaerobik, alaktif ATP, PC, laknat La, O2, aerobik O2. UKM sepak bola FC UNY. UKM sepak bola adalah UNY dengan nama klubnya adalah Football Club. Selain untuk menyalurkan hobi, para mahasiswa tim ini dibentuk sebagai ajang untuk mencari bibit unggul di bidangnya yang dapat diarahkan dan dilatih maksimal sehingga menjadi atlet yang profesional, dapat berlaga di kompetisi regional, nasional, bahkan sampai kompetisi internasional. Berikut adalah prestasi UKM sepak bola. Sepak bola Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah, juara 3 pada tahun 2019. Liga Pendidikan Indonesia Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia, juara 2 tahun 2010. Liga Pendidikan Indonesia Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia, juara 1 tahun 2011. Kompetisi Divisi Utama PSIM Pemkab Kota Yogyakarta, juara 2 tahun 2011. Liga Pendidikan Indonesia Antar Perguruan Tinggi se-DIY, juara 1 tahun 2011. Unsoid Cup, juara 2 tahun 2013. STMM Cup, juara 1 tahun 2014. Rektor UNY Cup, juara 1 tahun 2015. Rektor UGM Cup, juara 1 tahun 2015. Kemenpora Cup, juara 3 tahun 2016. Liga Pendidikan Indonesia Antar Perguruan Tinggi se-DIY, juara 1 tahun 2016. Liga Nusantara Asprol PSSI DIY, juara 3 tahun 2016. Rektor UAD Cup, juara 2 tahun 2017. Rektor UGM Cup, juara 1 tahun 2017. Piala Menpora Perguruan Tinggi se-DIY, juara 1 tahun 2018. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.